Saya cuma curi tambang tali Pak, tali cuma 3 meter dah Pak, sumpah di sawah saya itu Pak. Tali gimana tali? Kamu nyuri kambing kok bilang tali? Tali Pak, Ya talinya ada kambingnya. Iya. Ikut kambingnya Pak. Itu namanya nyuri kambing, bukan nyuri tali. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM atau selamat datang kembali di KDSBBS. Apapun konten ini nantinya, selamat datang kembali di sebuah video yang gue nggak tahu akan dolar kuning atau tidak, karena asal lu tahu KDSBBS 26 part 2 itu sampai ada 3 versi gara-gara dolar kuning mulu. Ya Allah, lu bisa nonton itu di membership kalau lu mau. Langganan membership cuma ceban. Tapi gue sebenarnya cukup bingung untuk mengawali video ini karena perkara-perkara yang ada tuh tidak banyak gitu loh. Kayak gini deh. Akhir-akhir ini kan ada 3 kasus nih yang lagi rame banget. Pertama, perkara Kominfo yang mana sebenarnya sudah selesai karena Kominfo akhirnya ngebuka blokir Steam, Dota, Counter Strike dan Yahoo. Terus PayPal juga udah dibuka, udah daftar. Karena kan awalnya PayPal diblokir, kemudian Kominfo dikomplain tuh habis-habisan. Terus kemudian PayPal dibuka 5 hari katanya. Nanti kalau udah 5 hari bakal diblokir lagi kalau belum daftar. Ternyata PayPal udah daftar, jadi ya udah semuanya aman gitu. Paling sekarang ya sisa-sisaannya aja gitu. Karena well, men, lu kalau tahu di Twitter ya, ketika ada orang yang vokal sekali ngomongin perkara ini, ada aja lu, apa namanya, kita nyebutnya apa? Bajer yang datang. Tiba-tiba ada yang nge-WhatsApp, ada yang tiba-tiba nge-ini, nge-itu. Tara Arch kena, Dustin, Tretan Muslim. Siapa nama-namanya? Coba sebutin deh. Siapa nih? Respati, Friend Salen, Sirius, wah, Kemoterapi, Ari Kritik, Ano Bening. Cuman ketika akhirnya semuanya udah dibuka, awalnya kan Kominfo juga diminta tolong ke Dubes Amerika Serikat untuk PayPal sama Yahoo buru daftar gitu. Ini ada headline, diserang warganet gara-gara blokir Steam hingga PayPal. Kominfo, tolonglah kami ya. Karena ya gimana ya, nggak ketemu di titik tengahnya gitu. Kominfo tetap pokoknya Kominfo itu tetap minta mereka untuk daftar karena ya ini aturan dari pemerintah berdasarkan undang-undang menurut mereka gitu. Tapi di sisi lain pengguna yang terdampak ya emosi lah, masa enggak. Meskipun begitu yang kocak dari salah satu PC domestik tiba-tiba ada website kesayangan bangsa nih, Nekopoy. Iya. Aduh. Terus apa lagi ya? Aplikasi QQ aplikasi apa? Website QQ yang kemarin katanya, aduh, itu kocak banget sih yang kemarin tuh. Jadi kan katanya, itu aplikasi hanya game, hanya permainan. Diblokir juga akhirnya. Kata gue, kenapa kagak dari awal gitu? Kenapa di sini tuh suka sekali untuk kayak bilang, enggak kok enggak itu, tiba-tiba oh iya deng gitu. Gampang sekali berubah pikiran gitu. Kenapa sih? Aduh. Terus perkara akan buatkan platform untuk developer lokal jika Steam tetap diblokir. Yang padahal pertama, Steam itu nggak yang dia aplikasi kemarin sore besoknya langsung rame gitu. Nggak yang uculuk. Wih, ada tempat download game nih, kita download di sana, beli di situ. Enggak. Prosesnya panjang, bakar duit. Dan kita bukan bicara tentang jutaan, ratusan juta, kita bicara miliaran, mungkin triliun loh. Untuk membangun platform itu, apakah kita punya resource sebesar itu? Kalau kalimatnya adalah akan buatkan platform, oke lah platformnya dibuat. Tapi apakah akan ada orang-orang yang hadir datang untuk kayak, ada tempat beli game di sini, ayo beli di sini. Itu tuh PR-nya panjang sekali. Terlalu berusaha menyederhanakan sesuatu yang tidak bisa disederhanakan gitu. Itu ada prosesnya. Ini yang kemarin nih, Dominic QQ itu permainan, bukan judi. Wah, tiba-tiba sempat lolos aplikasinya, akhirnya diblokir Kominfo. Iya, apapun makanannya, minumnya tetap ludah sendiri. Wow. Tapi ya pada akhirnya udah ini juga sih. Kemarin ada meme bagus. Nih. Netizen yang terdampak blokir Kominfo. Wah, Kemenkeu lagi diem, tiba-tiba ngikut juga. Karena Kemenkeu tuh itu kan dia, Steam kan bayar pajak ya. Jadi setiap pembelian game ada pajak yang masuk ke Kementerian Keuangan. Terus ngikutin Kominfo. Tapi ya pada akhirnya masalahnya sudah selesai. Seharusnya sudah selesai, semua akses sudah bisa dibuka dengan nyaman. Udah bisa main game, udah bisa bahagia.
Kalau ini kayaknya editan foto, entah editan foto atau ini editan website sih kocak. Portal game anak bangsa, saldo, wah pakai link aja, download game, nah. Jadi Ara tadi nonton salah satu video di TikTok, kontennya bagus gitu. Terus kalimatnya adalah ketika ini ngebahas tentang perkara orang-orang yang diserang kemarin itu, nama-nama yang diserang itu, Kominfo juga bilang kayak, oh kami juga diserang loh gitu. Berarti kan kalau misalkan kita menaruh data di sana, bukankah itu berbahaya untuk kita gitu? Setiap ketika orang yang menyimpan data kita bahkan bisa diserang, maksud gua iya. Jadi kita boleh ngomong gak sih? Ini kritik yang membangun loh ini. Harusnya bisa diperkuat. Duh ya Allah. Tapi udah selesai. Terus ada video dari ini. Terima kasih. Kami bisa. Main game lagi. Maju terus. Dari Gamers. Se-Indonesia. Hurra. Ini mereka, ini ada yang ngebayar ini kan, harusnya ada yang ngebayar ini untuk bilang kayak gitu kan. Ini boleh masuk YouTube gak sih? Aduh, YouTube tuh sensitif banget loh, gue nggak paham soalnya, gila. Titip lambe. Oh bener, Justif video ucapan dari luar negeri, Simple Happiness. Oh iya, jadi kayak ini tuh, wah bisa nih. Mas Angga. Dewan Nanjuk. Semoga semakin. Full senyum. Jadi kita nitip ucapan gitu ke mereka. Ih bagus dah. Bukan TikToknya dah, titip_lambe. Ada fotonya gitu ditunjukin. Ntar aku bikin buat kamu ya. Selamat ulang tahun Zara Durlita. Seru nih ini. Selain perkara, kan tadi gue bilang ada 3 perkara yang lagi rame. Perkara Kominfo, perkara beras JNE, yang mana itu masih perlu didalami lagi karena ada karakter baru yang masuk, yaitu Hotman Paris jadi pengacara JNE kasus bansos dikubur di Depok. Banyak berita bersimpang siur di sana. Bahkan kemarin ketika gue potong rambut ini, gue sama barbershopnya tuh ngomongin perkara ini. Gue ngomongin perkara beras itu gimana segala macam karena tidak ketemu gitu, tidak ketahuan. Ada yang bilang itu udah metodenya demikian untuk dikubur karena berasnya sudah tidak bagus. Ada yang bilang ini ditimbun karena rusak kena hujan, jadi kayak pihak JNE-nya udah ganti rugi ke pemerintah gitu. Ada yang bilang kalau itu beras JNE aja, karena gue punya temen yang kerja di JNE. Dan temen gue ini bilang emang setiap bulan itu bakal dapat jatah beras kalau absensinya full. Dan ya silih berganti gitulah. Jadi kan terpojok banget nih JNE. Terus ada kalimat ya Hotman Paris jadi pengacara. Cuman ada yang komen, berarti JNE beneran bersalah hingga mau gitu kan. Tapi kan ini hanya dugaan, jadi kita tidak tahu. Intinya perkara beras juga masih harus ditunggu lagi. Lalu perkara yang terakhir adalah perkara padepokan itu. Jadi pesulap merah ini, gua kan baru nonton videonya Om Deddy tuh, karena dari kemarin tuh kayak ada ngurusin satu dan lain gitu, jadi nggak terlalu on sosmed banget gitu. Terus perkaranya ini udah melebar nih. Jadi intinya yang gue tangkap adalah pesulap merah ini emang dari dulu sering kali membongkar sesuatu yang sekiranya itu ada unsur penipuan di sana. Kemudian ingin pembuktian. Kayak waktu itu dia sempat, tahu gak sih lu yang ini, yang silat-silat apa namanya? Bukan silat, yang tenaga dalam ya lu pengen dipukul. Mental gitu. Iya, jadi ada orang berdiri terus dia kayak punya kekuatan gitu begini, punya haki, Luffy kali lu. Terus pengen ditampol, wah orangnya mental ke Banyuwangi ya kan, jauh banget tuh emang tuh. Saking kuatnya itu kekuatan dia. Cuman setelah pesulap merah ini datengin terus nyoba pukul beneran perutnya, kepukul, kata gue, berarti gampang sekali dong. Kemudian sampailah ke sebuah kasus di mana ada orang yang diduga, kita kan diduga ya, tidak ada bukti, diduga melakukan praktek
yang semacam itulah gitu. Praktek yang bilang mengobati terus ditransfer ke kelapa. Kata gue daripada ditransfer ke kelapa mending ke BCA. Iya, lumayan. Sesama BCA gratis. Terus dibongkar segala macem. Terus pengen disamperin, waktu disamperin ternyata dihadang. Ya lu bisa dengerin sendiri di podcast Om Deddy. Dan ya kasusnya malah jadi makin panjang gitu. Terus buntutnya adalah padepokannya ditutup. Tapi tetap mau dilanjut ke jalur hukum. Aduh. Tapi ya sejauh ini ada 3 perkara itu yang rame. Kominfo, beras, sama ini Pesulap Merah. Tapi ya ketika gue bikin videonya hari ini, pasti itu udah terlewat jauh sekali. Dan gue merasa bersalah ketika gue ngebahas sesuatu yang udah kelewat cukup lama. Jadi mari kita mencari selingan aja di sosial media kita. Mari kita mulai dengan Instagram. Kalau lo pernah bilang lampu merahnya lama banget, sempat ngopi dulu nih. Lo belum seberapa, bapak ini sempat goreng risol. Ya Allah. Ini di lampu merah mana ya? Samsat Suta Bandung. Lo tau gak sih kayak lampu merah yang paling lama gua rasain itu, coba lu ke Perlimaan Mata ya, Mall Taman Anggrek. Terus pas banget waktu lampu merahnya itu baru banget merah. Jam 12, jam 1, ya Allah lu rasanya pengen jadi ubur-ubur aja gitu, ada di air adem. Kalau di situ tuh panas. Well, memang kita harus menaati aturan yang ada, tapi kan gue bingung ya. Itu saking lamanya, wah nih udah beat ini nih. Lu saking lamanya di lampu merah itu, naik motor pakai baju SMA, lampu hijau lu udah pakai toga S2. Wah, jauh sekali, sulit. Tidak apa-apa, coba aja dulu, lempar aja dulu, kena kagak belakangan. Lampu merah tuh yang gue rasa lama itu Perlimaan Mall Taman Anggrek. Terus Tugu Tani, iya Pak, tolonglah Pak, Tugu Tani kenapa ya? Kan dia lampu merah yang di bagian dari arah Senen. Kejauhan gak sih Senen? Pokoknya dari arah Senen itu, Tugu Tani mau belok kanan mau ke arah Gambir. Itu kok ya lampu merahnya udah mah lama. Terus kalinya hijau cepet, kita kan bingung ya. Jadi kayak, ya Allah, lu dari jauh nih, hijau, alhamdulillah hijau. Waktu jalan pas belum nyampe udah merah lagi. Ya Allah, kenapa sih? Mungkin dia udah diatur atau gimana gitu. Tapi kan kayak, aduh. Enaknya tuh kalau misalkan kita ada di tempat-tempat kayak Jogja gitu, yang orang-orangnya santai, nggak ada yang berdiri di zebra cross, nggak ada yang klakson gitu. Di ring road juga ya sepanas-panasnya, selama nggak ada yang nyebelin, terus nggak ganggu-ganggu kita nih. Kan biasanya ada aja tuh motor-motor ya kan, yang lampu masih merah nih, tapi dia pengen duluan biar waktu hijau dia bisa nerobos. Dia nyelip ya kan. Setang kena perut, aduh gitu kan. Setang kaca spion kiri kena mobil, aduh gitu. Capek banget tahu kalau kayak gitu tuh. Apalagi di samping kita, ya Allah, pengen ditepak orang. Iyalah orang. Tadi gue pengen gitu gini, kalau pengen ditepak, tapi kan nggak boleh dong kalau ngomong gitu. Bapaknya sempet goreng risol. Gue respect. Akan seru sih kalau misalkan ada orang lagi lewat di zebra cross terus beli dulu ya kan. Saking lamanya lampu merah bisa buat nanganin pelanggan. Bagus. Ini adalah video yang gue punya kecenderungan kalau gue nemu sesuatu yang seru gue pengen tunjukin ke lu. Ini salah satunya, men. Saya cuma curi tambang tali Pak, tali cuma 3 meter aja Pak, sumpah di sawah saya itu Pak. Tali gimana tali? Kamu nyuri kambing kok bilang tali? Tali Pak, Ya talinya ada kambingnya. Iya. Tali ikut kambingnya Pak. Itu namanya nyuri kambing, bukan nyuri tali. Saya cuma ngambil tali Pak, tapi nggak tahu kalau Udah, bawa ke kantor. Gue nggak tahu dia melakukan segala cara agar bisa keluar dari kondisi itu atau gimana. Tapi alasannya tuh tolol, semua nggak masuk akal. Pas saya cuma ngambil tali Pak, serius dah Pak. Saya cuma ngambil tali 3 meter. Cuman waktu saya tarik ada kambingnya. Ngikut Pak, masa? Kan itu jadi bukan salah saya dong. Saya kan pengen ngambil tali. Jadi yang saya colong itu tali. Kambingnya ngikut. Ya udah saya bawa gitu. Saya tuh cuman ngambil kasus apa yang serupa ya, yang sekiranya bisa sama konteksnya gitu. Enggak Pak, jadi kan dia lagi ngecas. Terus baterai saya habis, ya udah chargeran dia saya ambil. Cuman emang ada handphonenya. Tapi kan saya pengen ngambil chargerannya Pak.
Saya buat ngecas, ada handphonenya. Itu kan nggak sengaja nyangkut gitu. Nah kalau itu bisa tuh. Bisa ya, bisa. Cuman kocak banget. Masa iya dia kayak, "Ih, ada tali nih lumayan nih buat dipakai ke rumah. Wih, kok berat-berat nih, apa nih? Ah bodo amat lah, dibawa ke rumah. Kambing." Gitu kali ya, komedi banget ya. Aduh ya ampun kocak. Gue curiga emang dia ini stand up comedian aja. Jadi dari awal dia udah ngerti itu setup punchline. Dia lagi pengen bercanda apa ya. Pencuri kena prank, terekam CCTV bawa kotak infak ternyata kosong. Aduh, uang sudah diambil pengurus masjid. Ya Allah. 2 orang pemuda mencuri kotak infak di Masjid An-Nur lingkungan Sumatera Utara, Binjai. Beruntung kotak infak yang digondol ternyata tak berisi. Aduh. Duit yang nggak dapat, dosanya ngumpul. Nah gitu. Astaga. Ini kenapa dari kemarin tuh kita ada video-video kayak gini ya, maksudnya orang jalan aja tuh berasa Benteng Takeshi, bro. Ih. Ini jalan bolong-bolong kenapa sih? Ini jalan di mana lagi? Mungkin ini alasan kenapa kita kalau bikin SIM itu harus yang ada manuver segala macam kali ya? Biar kita bisa melewati jalanan kayak gitu. Aduh. Ketika lu bisa melewati jalan ini, lu bisa melewati jalan apapun di dunia, men. Itu kayaknya. Ini pertanyaan bagus nih, kalau malam-malam gimana? Kan kalau malam gelap, kagak kelihatan apa-apaan ya. Iya, pas lagi dilewatin tiba-tiba longsor ke bawah gitu. Ini masalahnya tuh yang bagian ini nyilu banget, bro. Orang mau pulang disuruh harang rintang, coba gimana? Ini kan kita bukan lagi tes ABRI, bukan? Kenapa dah? Anjing Temple Run. Kayak Temple Run real life tuh. Temple Run itu loh yang kiri kanan. Apa jangan-jangan jalan dulu? Maksudnya jalan ini adalah untuk ibu-ibu bapak-bapak yang cerita-cerita ya. Biasanya kan orang tua akan gitu kan cerita kayak, "Kamu masih mending sekarang ke sekolah enak dulu. Bapak tuh ngelewatin gunung, ngelewatin sungai, jalanannya rusak." Ini kayaknya yang jalanan dibilang orang tua kita ya. Bener dah. Oke guys, kita unboxing kotak 40 hari. Terima kasih yang sudah meninggal. Allahu Akbar. Kamu baik sekali. Alhamdulillah dapat uang 1.000 ya guys ya. Bentar, kita buka. Ya gak ada anjing. Oh ini guys, uang 1.000. Terima kasih yang sudah meninggal. Allahu Akbar. Terima kasih kamu meninggal. Ya Allah. Terima kasih. Ini kita boleh ketawa gak sih Ustaz? Astagfirullahalazim. Oke guys, kita unboxing kotak 40 hari. Terima kasih yang sudah meninggal. Kamu baik sekali. Orang ini meninggal ada. Kepolosan anak kecil, men. Tidak ada yang bisa disalahkan dari ini gitu. Ma bapaknya tuh kalau ngobrol sama tetangga gimana masalahnya? Kayak, aduh ya Allah. Aduh, kasihan yang meninggal, jadi kayak, kok dia bersyukur gue meninggal gitu. Oh ini ya, karangan bunga. Terima kasih karena telah membuat kami semua khawatir dari gamer se-Indonesia. Selamat dan sukses atas terputusnya hubungan bisnis internasional kami dari freelancer yang gak salah apa-apa, ger. Selamat dan sukses untuk PSC lainnya yang bakal diblokir dari yang udah kena ini. Terima kasih karena tidak langsung membuang karangan bunga protes ini dari karangan bunganya sendiri. Siapapun yang bikin ini bagus nih. Siapapun yang bikin respect. Terima kasih karena kami nggak jadi diblokir Dewa Zeus. Terima kasih telah menyuburkan bisnis kami, perusahaan VPN entah dari mana. Dan bener loh, Indonesia tuh salah satu pengguna VPN terbesar di dunia loh. Goks. Urutan ketiga bahkan. Gokil. Selalu akan ada jalan menuju Roma. Ya, begitulah yang terjadi. Terima kasih karena telah membuat kami semua khawatir, turut berduka cita untuk kematian kebebasan internet warga Indonesia. Aduh. Viral kamar kos sesempit liang lahat bertarif 1,1 juta.
Oh ini beneran ya? Kirain ini cuman jokes-jokes orang-orang doang. Kirain ini cuman, tau gak sih, yang apa, hotel-hotel per jam gitu yang biasa dipakai esek-esek sama orang-orang. Ini beneran buat tinggal. Kamar kos itu paling dekat jaraknya dengan stasiun LRT, pavilion, dan dilengkapi pemandangan menara KLCC. Alah, KLCC apa? Kuala Lumpur City Center. Alah, Kuala Lumpur Center gimana? Jadi dia bukan Indonesia ya. Tapi kalau 1,1 juta isinya kasur apa kipas doang, apa gua nggak bete ay. Colokan ya Allah. Kayak hidup hampa banget nggak sih? Kayak di penjara lu, di penjara bayar. Milik saya memiliki tempat tidur dan saya membayar 350 ringgit Malaysia atau sekitar 1,1 juta. Tetapi hanya bertahan sebulan, membawa aku pergi ke tempat yang lebih baik. Saya masih tidak mengerti mengapa kamar di Maluri seperti ini. Bersyukur main di Jakarta. Di beberapa tempat Jakarta paling mahal berapa sih kos-kosan tuh? Kayak kos-kosan, katakanlah kos-kosan di Jakarta Barat ya. Kos-kosan di Jakarta Barat tuh berapa? Udah sama kasur, sama lemari, ukurannya juga ya properly buat sendiri lah. Itu 1,5 juta. Ini 1,1 juta segitu, ya Allah. Tidur aja kayaknya nggak tenang gitu. Berasa dikurung. 1,5 sama AC. Iya kalau di sini. Waduh, di sini mah boro-boro pakai AC, ini dapatnya rehe doang nih. Oh, AC rehe. Rehe Beregia Nova. Ya anggap aja Gladi Resik meninggal lah. Gladi Resik meninggal lagi. Aduh. Ya 300 ringgit Malaysia sebulan murah banget sih di sana. You expect bilik macam apa nak bayar 300 ringgit Malaysia? Iya sih. Ya tapi kita nggak bisa perbandingan yang segampang itu karena ini Kuala Lumpur anyway gitu. Kuala Lumpur kan kayak Jakarta gitu kan, maksudnya kota metropolitan. Apalagi kalimatnya dia adalah depannya langsung itu KLCC. KLCC kan salah satu trademark banget kan ini KLCC nih. Twin Towernya Malaysia. Keren sih, cuman ya Allah, gue sih 4 kamar segitu doang ya, sesek gitu. Kamar mandi juga di mana nih, kagak dijelasin kamar mandinya di mana. Ini kamar mandinya gali sendiri apa gimana nih? Apa kamar mandi bareng-bareng kali ya? Viral jemaah haji emak-emak asal Bugis dan nyentrik dan pamer emas. Makassar gak ada lawan besar. Yang selalu gue percaya adalah ketika itu adalah uang lu, ketika lu tidak merugikan siapapun, mau lu pamerin kayak apa ya terserah lu juga gitu. Iya gak sih? Ini uang lu anyway gitu. Coba orang Bugis sama orang Madura disatuin, berkilau banget itu pesawat. Waduh, berkilau gitu. Mulut. Ya, haknya dia juga gak ada masalah. Allah tak pernah bertemu. Ibu mertua ini minta anaknya batalkan pernikahan. Sebut calon menantu tak good looking. Apa ibu? Kenapa ibu? Woohoo. Tapi kayaknya ini bakal masuk ke bahasan video selanjutnya ya. Kita tutup dulu sampai di sini, takut ntar kelamaan, kepanjangan. Ini untuk mengisi waktu luang lu aja. Tapi sampai jumpa di video gue selanjutnya. Like, comment, subscribe. Nanti semoga ada pembahasan yang seru sekali untuk dibahas dan tidak terlambat untuk membahasnya. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Nama gue Andri, sekian dan ini dalam beberapa bulan ke depan lu harus terbiasa ya ngelihat gue rambutnya kayak gini. Ya ampun, rambutnya bang itu potong di mana bang? Bang kagak sekalian botak bang, bang baso bang, gitu gitu.